utamakan deskripsi dan judul itu harus sinkron ya. Jadi kalau nggak sinkron dalam judul dan deskripsinya itu bagi mesin pencarian YouTube itu susah gitu, gampang ditemukan bagi penonton gitu. Nah, dan satu lagi itu kalian harus menggunakan tag yang isi dalam video kalian gitu. Contoh video kalian itu isinya adalah memasak. Nah, kalian harus isi tag dengan masakan viral, masakan Indonesia, masakan misalnya kangkung gitu. Oke guys, jadi video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian untuk bagaimana caranya kita bakal lolos monetisasi ya. Dan yang mungkin di dunia konten digital ini yang sudah pasti di YouTube ini terus berkembang ya updatean peraturannya ya. Dan mungkin adalah monetisasi ini impian bagi banyak konten kreator ya, mungkin contohnya seperti gua gitu, karena gua juga perlu gitu. Nah, gua bakal ngasih tahu solusinya bagaimana cara penting untuk lolos monetisasi atau kita tidak ditolak lah. Nah, yang pertama-tama itu kita harus memahami kebijakan dari YouTube ini. Nah, pastinya platform dari YouTube ini kan kalian itu harus baca dengan peraturan-peraturan, syarat-syaratnya agar kita tidak apa ya, tidak lolos lah, supaya kita bisa lolos dalam monetisasi YouTube itu. Nah, mungkin kalian itu harusnya perhatikan dalam kualitas video kalian gitu. Nah, upayakan membuat konten itu yang menarik ya, dan eh, apa ya, setelah menarik itu kalian harus membuat konten yang biasanya itu penonton itu senang, bahwa kalau menonton video kalian itu nggak gabut ataupun nggak apa ya, aja kayak misalnya gua nonton ini gini doang gitu, jadi kayak seolah-olah konten kita itu tidak menarik gitu kan. Dan konten kalian tuh harus mempunyai informasi agar penonton kalian tuh bahwasanya wah, informasi dari konten abang ini bagus nih gitu, makanya gua like lah, gua follow lah. Nah, itu mungkin yang harus kalian pahami dulu. Nah, dan pastinya kalian dalam video itu harus ada unsur-unsur yang unik ataupun apa ya, ciri khas kalian lah dalam membuat konten tersebut. Nah, dan seterusnya kalian itu hindari konten kalian itu agar tidak apa ya, terkena pelanggaran gitu atau hak cipta gitu. Sebenarnya kalian itu harus menggunakan suara original kalian gitu. Tapi biasanya ada nih yang YouTuber itu dia ngambil konten konten milik orang lain gitu, tapi dia edit dengan sebaik mungkin dan apa ya, suara aslinya itu dia silent atau dia bisukan, tapi diganti dengan suara dari dia sendiri gitu, suara aslinya. Jadi konten itu bisa sah-sah aja, jadi kemungkinan kecil lah bisa dibuat pelanggaran dari hak cipta gitu. Dan pastikan konten Anda itu tidak menyesatkan bagi penonton kalian gitu. Jadi kalau video kalian itu menyesatkan bagi penonton, yang sudah pasti itu udah melanggar gitu pedoman komunitas gitu kan, komunitas YouTube gitu. Jadi jangan menyesatkan dari penonton lah gitu. Nah, selain itu juga ada pertimbangan dari faktor teknisi yang pasti sudah apa namanya, video atau konten kalian ini memiliki kualitas atau produksi yang baik. Nah, itu kan salah satunya dengan cara apa, Bang? Dengan cara audio kalian itu bagus, terdengar jelas dan tidak ada suara bising-bising ya. Mungkin yang suara bising-bising bisa kalian edit di platform manapun, di aplikasi manapun, supaya audio kalian itu terdengar jelas gitu. Dan yang sudah pasti video kalian itu harus resolusinya bagus.
tidak burik, agar penonton itu melihatnya itu jernih gitu kan. Jadi nggak asal-asal kita video terus upload ke YouTube gitu, nggak asal-asal. Nah, terus abis itu kita harus utamakan deskripsi dan judul itu harus sinkron ya. Jadi kalau nggak sinkron dalam judul dan deskripsinya itu bagi mesin pencarian YouTube itu susah gitu, gampang ditemukan bagi penonton gitu. Nah, dan satu lagi itu kalian harus menggunakan tag yang isi dalam video kalian gitu. Contoh video kalian itu isinya adalah memasak. Nah, kalian harus isi tag dengan masakan viral, masakan Indonesia, masakan misalnya kangkung gitu kan, masak kangkung gitu, masak tumis kangkung, ya begitu gitulah isi tagnya. Jadi sesuai gitu, deskripsi, judul, dan tagkan itu harus sesuai dengan isi dalam video kalian. Nah, biar supaya apa bang? Supaya video kalian itu mudah ditemukan bagi penonton-penonton atau muncul seketika di beranda orang lain gitu. Nah, selain dari faktor kualitas konten dan teknisi lainnya, itu kalian harus membuat schedule atau jadwal penguploadan. Misalnya kalian upload jam 5 sore, ya kalian fokuskan jam 5 sore. Atau ada mungkin yang sehari itu 2 kali gitu. Jadi sehari 2 kali, misal dari pagi ya, jam 10 pagi misal kalian upload video pertama. Nah, yang kedua habis itu kalian upload lagi di jam 5 sore. Nah, kalian harus jadwalkan sesuai dengan apa yang kalian upload pertama itu. Ya mungkin buat kalian yang baru tahu ya bisa kalian ngacak-ngacak lah, tapi lebih baik kalian itu harus jadwalkan lebih sekarang gitu. Kalau jam 10 pagi ya jam 10 pagi. Kalau jam 5 sore ya jam 5 sore. Pastikan saat itu 2 kali kalian upload dalam jam yang berbeda, dan pastikan tiap harinya itu di jam yang sama. Jadi algoritma YouTube semakin menemukan lah dari video kalian gitu. Jadi supaya penonton itu lebih banyak lagi, bisa direkomendasikan dari platform YouTube juga. Nah, jadi bahwasanya kalian itu harus tetap apa ya? Tetap melihat konten kalian itu harus teliti gitu kan. Dan yang mungkin yang terakhir buat gua sih cuman konsisten aja ya, konsisten, percaya diri. Kalian harus yakin bahwasanya orang lain itu bisa, kenapa gua juga nggak bisa gitu kan. Jadi kalian harus percaya diri aja, aku tetap konsisten walaupun awal-awal video kalian itu nggak naik, yang nonton itu cuman 6 kali, 7 kali, 10 kali penonton gitu. Walaupun dikit tapi lama-lama itu bakal booming juga video kalian gitu. Pokoknya konsisten aja lah kuncinya, dengan kesabaran yang sudah pasti ya kan. Kalian harus percaya diri bahwasanya gua juga bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa gua nggak bisa kan? Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you. Bye bye.